Isaacson. Orang kulit putih berkumis berteriak ketakutan. Dua sinar cahaya mematikan langsung melesat ke arah pejuang wargot putih kurus dan tinggi. Luo Feng mengendalikan 10 pisau lempar ini. Adapun 3 wargot, Luo Feng tentu saja memberi mereka layanan khusus. 2 pisau lempar menuju ke arah wargot putih bernama Isaacson, yang melolong dalam menanggapi. Dentang, pedang di tangannya nyaris tidak berhasil memblokir 1 pisau lempar. PUCHI. Pisau lempar lainnya menggores lehernya dan dia hanya kehilangan sedikit daging. Aku belum mati, Isaacson menghela nafas lega pada dirinya sendiri. Cermat. Brute berkumis itu berteriak saat dia menyerang. PUCHI. Pisau lempar ketiga datang dari belakang dan menusuk kepala Isaacson. Cairan merah dan putih terbang. Pria berkumis kulit putih di samping tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya, ISAACSON. 1 wargot, tiarap. Kekuatan setiap pisau lempar berkurang sedikit ketika saya mengontrol 10 pisau lempar pada saat yang bersamaan. Berurusan dengan wargot level pemula membutuhkan begitu banyak usaha, Luo Feng berpikir dalam hati. Ketika dia mengontrol 6 pisau lempar pada saat yang sama, dia dapat mempertahankannya dengan kekuatan maksimum. Dimulai dengan pisau lempar ke-7, kekuatan mereka mulai berkurang. Setiap kali dia menambahkan pisau lempar, kekuatan keseluruhan turun sedikit. 10 pisau lempar membuat membunuh wargot pemula cukup merepotkan. Dentang, dentang, dentang. 3 pisau lempar yang mengelilingi pria berkulit kuning itu semuanya gagal. Wargot tingkat menengah memang jauh lebih kuat daripada wargot tingkat pemula. Idiot. Asteris. Bei Yuan Gang meraung dan menjadi sombong setelah dengan mudah memblokir 3 pisau lempar. Saat Luo Feng sedang membantai orang-orang di bawah dengan 10 pisau lempar, burung hering Liao meninggalkan bayangan di belakang saat dia menembak ke arah Luo Feng. Melihat ini, Luo Feng mencibir pada dirinya sendiri, dia akan melawan seorang pembaca roh di udara. Bodoh sekali. Petik 2. Dengan pikiran, kekuatan spiritual tak berbentuk bekerja pada perisai di bawah kakinya, menyebabkan Luo Feng segera menghindar ke kiri, dengan mudah menghindari burung hering Liao. Ini adalah keuntungan terbesar dari para pembaca semangat. Mati. Wajah burung bangkai Liao kejam dan matanya penuh keganasan. Saat Luo Feng menghindar, dia meraung saat dia mengayunkan pedang di tangan kanannya. Suara mendesing. Saat dia mengayunkannya, lengan burung bangkai Liao langsung meregang hingga panjang sekitar 10 meter. Seorang pejuang manusia dengan lengan hitam sepanjang 10 meter, pemandangan yang sangat aneh. Lengan panjang 10 meter yang meledak entah dari mana ini memegang pisau dan secara langsung, menebas dengan keras ke arah Luo Feng. Ini, apa? Luo Feng sangat terkejut. Bilahnya sudah ada di depan wajahnya, tidak ada waktu untuk menghindar. Turun. Dengan pikiran dari Luo Feng, kekuatan spiritualnya bekerja pada pelindung lengan di lengannya, mendorongnya ke bawah dan menyebabkan dia turun dengan cepat. Tentu saja, tidak peduli seberapa cepat dia turun, kecepatannya tidak akan pernah sebanding dengan pedang wargot tingkat lanjut. Bilah yang melampaui kecepatan suara beberapa kali berarti Luo Feng hanya bisa menggunakan bilah hantunya untuk bertahan. RUMBLE gelombang-gelombang. Jumlah kekuatan yang luar biasa ditransfer melalui bilahnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk bertahan, dia masih merasakan tangannya sakit meskipun dia sudah turun. Setelah itu, seluruh lengan kanannya langsung mati rasa dan dia menembak ke arah tanah seperti bola meriam. Ledakan. Seolah-olah sebuah asteroid jatuh, kawah selebar 7 hingga 8 meter terbentuk di permukaan gurun, 10 pisau lempar yang membantai kerumunan segera terbang menuju kawah raksasa. Hanya sampai ini terjadi, kerumunan itu tenang, semuanya menoleh ke arah kawah. Pria berkulit kuning bernama Bei Yuan Gang berteriak, idiot. Asteris, saat dia menyerang seperti kilat. Liao, yang masih di udara, juga turun. Sungguh pedang yang aneh, Luo Feng melompat keluar dari kawah seperti kilat. Wajahnya pucat dan darah menetes dari sisi mulutnya. Bagaimana lengannya tiba-tiba menjadi lebih panjang. Luo Feng merasa organnya tergeser dan merasa tidak enak. Jelas, dampak dari sebelumnya terlalu besar. Ingatlah bahwa, kekuatan tinju wargot tingkat mahir rata-rata dapat melampaui 256.000 kg. Kekuatan tinju burung bangkai Liao, sebagai wargot tingkat mahir veteran, telah mencapai angka 400,000 sampai 500,000 kg.
Dengan pengerahan kekuatannya, dia pasti bisa melampaui angka 1 juta kek. Yang mana lebih dari 1000 ton. Kekuatan yang mengerikan. Untungnya, serangan barusan berasal dari set Dewa Hitam yang membentang. Karena lengannya direntangkan menjadi sekitar 10 meter, hanya ada setengah dari kekuatan asli yang tersisa dalam serangan itu. Namun, meskipun hanya setengah dari kekuatan yang tersisa, organ Luo Feng bergemuruh sebagai tanggapan dan dia mengeluarkan seteguk darah segar. Idiot. Bei Yuan Gang menyerbu ke depan. Pembaca roh ini hanya seorang wargot level pemula, lumayan untuk seorang pemuda berusia 19 tahun untuk mencapai level wargot pemula. Sayangnya, dia akan jatuh ke tangan Bei Yuan Gang hari ini. Bei Yuan Gang dengan mudah memblokir 3 pisau lempar sekarang, yang membuatnya sangat percaya diri. Juga, sekelompok kecil orang Jepang yang tersisa di bumi saat ini merasa iri terhadap China. Sepanjang sejarah, Jepang selalu berperang dengan China. Namun, periode Grand Nirvana memberikan Jepang pukulan yang menghancurkan. China sangat besar, jadi mereka tidak terlalu terpengaruh. Juga, banyak petarung kuat muncul dari Tiongkok, seperti petarung terkuat di dunia, Hong. Meski posisi Hong istimewa, satu hal yang tidak bisa disangkal adalah Hong pasti menyukai China di dalam hatinya. Jadi sekarang, posisi China di dunia sangat tinggi. Sebelum periode Grand Nirvana, Jepang, yang hampir sama dengan China, sekarang hampir tidak bertahan. Orang Jepang tersebar di seluruh dunia melalui beberapa kota pusat. Mereka bahkan tidak lagi memiliki bentuk pemerintahan sendiri. Bagaimana mungkin mereka tidak cemburu pada China? Bagaimana mungkin mereka tidak membenci China? Untuk bisa membunuh seorang jenius Tiongkok dengan tangannya sendiri, Bei Yuan Gang bisa merasakan darahnya mendidih. Mati. Mata Bei Yuan Gang seperti kilat, auranya memancar ke langit. Jepang. Luo Feng memandang Bei Yuan Gang di depannya dan mengerutkan kening. Meskipun itu tahun 2057, sebagai siswa berprestasi yang lulus sekolah menengah, Luo Feng sangat jelas tentang sejarah sebelum periode Grand Nirvana, ketika berhadapan dengan wargot menengah Bei Yuan Gang yang muncul di depannya dalam sekejap, Luo Feng hanya mencibir, idiot. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 6 pisau lempar. Jumlah pisau lempar yang dapat disimpan Luo Feng dengan kekuatan maksimum. Tidak benar. Mata Bei Yuan Gang membelalak dan dia berteriak pada dirinya sendiri, kecepatan dari pisau lempar ini tidak tepat. Kenapa mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya? Petik 2. Bei Yuan Gang, yang sangat percaya diri karena dia dengan mudah memblokir 3 pisau lempar sebelumnya, sekarang mencoba melambaikan perisai di tangannya secepat mungkin. Tapi 6 pisau lempar itu terlalu cepat. Ingatlah bahwa Luo Feng bisa mengalahkan wargot level paling tinggi. Bahkan burung Nasar Liao, jika dia tidak memiliki dewa hitam, akan dirugikan. Melawan wargot tingkat lanjut ***. PUCHI. Pisau lempar pertama, langsung menembus mulut Bei Yuan Gang, menyebabkan kepalanya pecah. 5 pisau lempar lainnya tidak melakukan apa-apa. Wargot tingkat menengah, Bei Yuan Gang, tiarap. Hering Liao, yang baru saja mencapai tanah, menyaksikan Luo Feng membunuh Gang Bei Yuan dan menjadi semakin marah. Dia dengan ganas menginjak tanah, mencabik-cabik udara di depannya, dan mencapai Mah 2. Hanya dengan satu gerakan tubuhnya, dia sudah tepat di depan Luo Feng. Mundur, mundur. Wajah Luo Feng berubah dan kekuatan di tubuhnya meledak, ledakan 3,5x. Kecepatannya lebih dari 400 meter per detik. Kekuatan spiritual yang kuat, dukungan. Mempercepat. Kecepatannya lebih dari 500 meter per detik. Meskipun kekuatan spiritual Luo Feng mendekati level wargot tingkat lanjut, dan akselerasi yang dihasilkan sangat bagus, semakin besar kecepatan Anda, semakin sulit untuk menaikkannya. Hambatan udara berlipat ganda secara eksponensial ketika kecepatan Anda meningkat, jadi meskipun kekuatan spiritual Luo Feng seharusnya membuatnya 2 hingga 3 kali lebih cepat, kecepatannya hanya meningkat bahkan tidak sepertiga. Jika dibandingkan dengan kecepatan Mah 2 Liao, perbedaannya sangat besar. Mati. Kedua bilah di tangan Liao menebas dengan ganas. Tidak bisa menghindari ini lagi. Luo Feng mengatupkan giginya. Kekuatan spiritualnya membungkus salah satu bilah yang mendekat, tetapi tepat ketika menyentuh bilahnya, Luo Feng merasa seolah-olah kekuatan spiritualnya melawan gunung raksasa, yang langsung runtuh melawannya.
Jumlah kekuatan dalam pedang yang satu ini terlalu besar. Dan wajah burung hering Liao sedikit berubah, karena dia jelas merasa bahwa serangannya terpengaruh. Gemuruh gelombang-gelombang. Pedang itu menebas perisai heksagonal Luo Feng. Seolah-olah disambar petir, dampak yang mengerikan menyebabkan perisai heksagonal menghantam tubuh Luo Feng, melemparkan Luo Feng ke udara. Retak. Lengan kiri yang menahan perisai heksagonal terpelintir. Retak. Semoga tidak rusak. Luo Feng merasakan sakit yang menusuk di lengan kirinya dan segera menggunakan kekuatan yang melemparkannya ke udara untuk melayang ke langit. Luo Feng. Burung bangkai Liao meraung. Gemuruh. Dia melonjak ke udara, langsung mendekati Luo Feng, dan dengan ganas menebas dengan lengannya. Suara mendesing. Lengannya langsung menjadi lebih panjang dan lengan hitam sepanjang 10 meter itu terbang ke arah Luo Feng, seolah itu akan menjebaknya. Huff. Tubuh Luo Feng menciptakan kurva di udara dan segera menyerbu ke arah langit. Dia terbang sejauh 100 meter dan kemudian dengan cepat terbang menuju pegunungan kera di kejauhan, sehingga menghilang dari penglihatan burung hering Liao. Di tanah terlantar, bawahan burung hering Liao panik. Mereka tidak berpikir bahwa seorang pemuda Tiongkok berusia 19 tahun akan begitu menakutkan. Dalam waktu singkat, mereka kehilangan satu wargot level menengah, satu wargot level pemula, dan 18 elit, 16 elit terluka parah. Bajingan. Burung bangkai Liao memandangi mayat-mayat di gurun. Wajahnya tampak mengerikan dan seolah-olah ada dua bola api yang mengamuk di matanya. Liao, bagaimana Luo Feng ini begitu kuat, sama sekali tidak seperti yang kamu katakan pada kami. Si brute berkumis putih, James, membawa mayat saudaranya saat dia meraung. Diam. Liao memelototi James dengan amarah, niat membunuhnya melonjak. Jantung James berdegup kencang, jika Liao ini membunuhnya di sini, di gurun dan menyalahkan Luo Feng karena itu, tidak ada yang akan tahu sama sekali. Ketika dia memikirkan hal ini, James tidak berani menunjukkan kemarahannya pada Liao lagi. Bei Yuan Gang. Saat Liao berjalan menuju mayat orang Jepang itu, wajahnya menjadi semakin mengerikan. Dia tidak bisa membantu tetapi menendang mayat itu dengan marah. Dengan peng, mayat Bei Yuan Gang meledak, darahnya menyembur kemana-mana. Adegan ini menyebabkan hati semua orang menjadi dingin, dan James bahkan mengutuk burung bangkai ini sekejam yang mereka katakan. Mengapa saya setuju untuk datang dan mendapatkan sebagian dari uangnya saat itu? Petik 2. Diam. Semua orang dikejutkan oleh kekejaman burung bangkai Liao. Setelah menghancurkan mayat Bei Yuan Gang, Liao mengutuk, sampah. Marah. Perut penuh amarah. Hering Liao melihat sekelilingnya dan menjadi semakin marah. Dia tidak berpikir bahwa kedatangannya akan memberi Luo Feng hadiah yang sangat besar. Dia kehilangan banyak orang. Luo Feng. Burung bangkai Liao mengatupkan giginya dan mengeluarkan dua kata ini. Tanda hubung. Dia selalu mengatakan, idiot, dalam bahasa Jepang, lol. Teks asli bertuliskan, wargot tingkat lanjutan, tapi menurut saya seharusnya tertulis, wargot tingkat menengah. Hering Liao, yang baju besinya hanya memperlihatkan mata, hidung, dan mulutnya, berdiri di tanah terlantar seperti iblis. Semua orang tercengang oleh kekejamannya. Aroma darah terpancar. Siapa yang tahu bahwa Luo Feng ini menjadi sekuat ini? Jika bukan karena set Dewa Hitam, bahkan aku mungkin tidak bisa mengalahkannya. Burung hering Liao menyipitkan mata, tatapannya dingin, dia menerima dua serangan dariku, namun dia masih hidup. Sekarang dia tahu kekuatan kumpulan Dewa Hitam, dia mungkin tidak akan mengizinkanku untuk mendekatinya lain kali. Hering Liao sangat cemas. Hanya ada satu jalan tersisa. Kejar dia lalu paksa dia ke udara. Saat dia di udara, dia akan menjadi target terbuka untuk meriam laser. Burung bangkai Liao mencibir. Oh sial, meriam laser. Wajah burung bangkai Liao berubah. Dia melihat pisau lempar Luo Feng menjadi gila di tengah kerumunan, yang menyebabkan banyak orang meninggal. Di puncak teknologi manusia, burung pemakan bangkai Liao tidak akan bisa mengoperasikannya kecuali ada profesional di sini untuk merakit bagian-bagiannya. Klein. Liao dengan cepat menoleh. Seorang pria kulit putih dengan kumis besar berlari saat dia dengan hormat berkata, Tuan Li. Bagaimana korban di regu yang kamu bawa? Mengikuti Liao.
Wajah Klein menjadi pucat saat dia menjawab dengan hormat, kami membawa 9 orang, 2 orang tewas dan 2 terluka. Apakah meriam laser masih dapat dirakit dan dioperasikan? Lanjut Liao. Klein sedikit mengernyit. Jantung Liao tidak bisa menahan detak jantung. Meriam laser skala besar ini bisa dengan mudah melenyapkan monster level pemimpin gerombolan dan bahkan bisa melukai monster level kaisar. Itu senjata paling ampuh yang dimiliki umat manusia. Secara alami, operasinya sangat canggih. Ada personel khusus yang bertugas mengoperasikan dan memelihara bagian-bagian tertentu. Jika seseorang yang penting hilang, maka meriam laser tidak dapat dioperasikan. Tentang merakit, hanya saja. Klein agak ragu-ragu. Aku bertanya padamu, apakah kamu bisa merakitnya? Kata Liao dengan suara rendah. Klein melihat ekspresi dingin Liao dan tidak bisa menahan gugup. Dia mengatupkan giginya saat berkata, jika kita bertuju bekerja sama, kita bisa. Bagus, Liao mengangguk, segera berkumpul. Di sini. Klein terperangah. Ya, di sini. Ejek Liao, saya tidak punya waktu untuk memindahkan ini ke pegunungan. Saya percaya Luo Feng tidak puas, dan dia akan diam-diam mendaki gunung dan melihat ke arah kita. Begitu dia menampakkan kepalanya, meriam laser yang dirakit dapat menembak dan membunuhnya. Petik 2. Liao sudah jelas. Karena Luo Feng sudah menemukan jejak mereka, dia mungkin akan menangkap mereka yang sedang memasang meriam laser di gunung. Dengan trik Luo Feng, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Liao sendiri, tapi dia pasti bisa menghancurkan meriam laser dengan kekuatan khusus dari seorang pembaca roh. Klein mengangguk, ya. Klein menuju ke anggota pasukannya. Liao juga pergi untuk melihat petugas khusus membuka peti. Pada saat yang sama, dia memerintahkan, semua orang, perhatikan sekeliling dengan seksama. Monster sama sekali tidak diizinkan untuk mengganggu kita. Iya, beberapa lusin orang mengindahkan perintah pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, keributan dimulai di regu personel khusus, yang menyebabkan Liao melihat dengan pertanyaan. Bapak, Klein datang dengan penuh kecemasan. Apa yang salah? Tanya Liao. Bapak, barusan. Wajah Klein pucat dan tubuhnya gemetar. Berbicara, Liao memelototi. Klein berkata dengan suara ragu-ragu, serangan pembaca roh barusan menyebabkan beberapa orang berlari dengan panik. Dalam kepanikan mereka untuk menghindari pisau lempar, mereka menabrak peti kayu. Dan salah satu peti, ditusuk oleh pisau lempar terbang. Wajah, Liao berubah secara dramatis. Menabrak peti bukanlah masalah, karena peti itu sendiri memiliki perlindungan untuk bagian-bagiannya. Namun, bagian di dalam peti tersebut pasti akan rusak jika pisau lempar menembus peti tersebut. Cepat, buka petinya sekarang, Liao bergegas. Klein buru-buru bergegas juga. Pada saat ini, semua anggota regu lainnya terlihat buruk saat berdiri di samping peti. Liao juga melihat dengan jelas, peti ini memiliki lubang yang jelas menembus seluruh peti. Beberapa potong kaca yang bisa dilihat mata manusia tergeletak di sekitarnya. Yang jelas, bagian dari peti ini sudah hancur. Bastard. Mata Liao memerah. Dia mengalami masalah besar tepat ketika dia keluar. Namun, Liao tidak tahu itu. Luo Feng hanya peduli dengan pembunuhan orang dan tidak memperhatikan peti itu. Namun, 3 pisau lempar dibelokkan oleh wargot perantara, Bei Yuan Gang. Dengan kecepatan luar biasa dari pisau lempar, mereka secara alami akan tetap bertenaga bahkan setelah ditangkis. Dan salah satu pisau lempar yang dibelokkan menembus peti ini. Bapak, jika bagian ini bukan komponen inti, maka tidak akan ada masalah besar, kata Klein. Buka, teriak Liao saat dia memelototi orang-orang ini. Personel khusus ini juga tahu. Dengan amarah bos mereka di depan mereka, jika meriam laser ini tidak dapat dipasang, hanya akan ada satu hasil tersisa untuk orang-orang yang tidak berguna ini, mereka akan dibunuh oleh bos ini. Personel khusus ini mulai membuka peti. Huala, peti dibuka. Klein menatap, energi. Personel khusus di samping juga menatap. Apa? Liao menatap Klein. Klein dengan hati-hati melihat ke peti itu dan dengan bersemangat berkata kepada Liao di sampingnya, kami sangat beruntung. Peti yang dihancurkan menyimpan energi ke meriam laser. Meskipun 2 komponen energi rusak, kami masih memiliki satu lagi tersisa. Dengan kata lain,
Dengan satu komponen energi, kita dapat menembakkan meriam laser dengan daya maksimum sekali. Pada pengaturan yang lebih rendah, itu dapat menembak 3 kali. Li Yao menghela nafas lega pada dirinya sendiri. Untung itu hanya energi. Bahkan 3 kali untuk pengaturan yang lebih rendah sudah cukup baik. Ketiga serangan ini dapat dengan mudah memusnahkan wargot terkuat dan monster level pemimpin gerombolan. Mulailah merakit, perintah Li Yao. Ya, semua personel khusus menyadari bahwa mereka menghindari peluru dan segera mulai berkumpul dengan cepat. Jajaran pegunungan kera, markas Luo Feng. Di dalam gua yang gelap, Luo Feng duduk di tanah dengan punggung menempel ke dinding gua, wajahnya pucat. Itu tidak rusak, Luo Feng dengan lembut mengusap siku kirinya saat dia mengingat adegan yang sebelumnya terungkap. Luo Feng masih sedikit terkejut, burung herring Li Yao ini sudah menjadi petarung wargot tingkat lanjut yang berpengalaman. Kekuatannya mungkin berkisar dari 400.000 hingga 500.000 kilogram. Dengan pengali 3x sampai 4x, kekuatan pedangnya pasti melebihi 1 juta kek. Petik 2. Bahkan setelah gangguan kekuatan spiritual dan pertahanan perisainya, tebasan burung herring Li Yao masih menyebabkan retakan asteris. Dan di tengah udara, tebasan burung herring Li Yao melalui lengannya yang diperpanjang juga berhasil membuat Luo Feng memuntahkan darah dan menyebabkan tangan kanannya terbelah sedikit. Karena pedang ini ditebas melalui set dewa hitam, itu hanya memiliki setengah dari kekuatan aslinya. 2 garis miring ini, herring Li Yao, tidak mampu menyerang dengan seluruh kekuatannya. Namun meski begitu, Luo Feng tidak punya cara untuk melawan. Dia lebih cepat dariku. Dia lebih kuat dariku. Pertahanannya jauh lebih besar dari saya juga. Keuntungan. Saya terletak pada ketidakpastian serangan saya, dan lebih mudah bagi saya untuk melarikan diri. Luo Feng mengerutkan kening, set dewa hitam itu terlalu istimewa. Itu bisa diperpanjang berdasarkan kemauan pengguna. Tidak hanya bisa menutupi seluruh tubuh pemakainya, tapi juga bisa memanjang hingga sekitar 10 meter. Artinya dia bisa dengan mudah menyerangku bahkan saat aku di udara. Ketika dia melarikan diri pada akhirnya, Li Yao benar-benar mencoba mengikatnya dengan lengannya yang terulur. Begitu dia diikat, dia mungkin sudah selesai. Lain kali aku bertempur melawan Li Yao ini, aku harus berada setidaknya 20 meter darinya, memutuskan Luo Feng pada dirinya sendiri. Sementara Luo Feng sedang beristirahat di markasnya, Li Yao menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan di tanah terlantar, menakut-nakuti pemimpin gerombolan, monster tingkat pemimpin gerombolan, menjauh. Setelah itu, tidak ada gerombolan monster yang berani mengganggu manusia-manusia ini lagi. Bapak, Li, perakitan selesai, kata Klein dengan semangat. Oh, Li Yao pergi. Di depannya ada peralatan yang terlihat seperti satelit. Panjang alat ini sekitar 10 meter. Di tengahnya ada perangkat berbentuk silinder yang terlihat seperti turbin. Di kedua sisi silinder besar ini ada 2 silinder yang lebih kecil. Apakah posisi Luo Feng telah dilacak? Tanya Li Yao. Iya. Li Yao menunjuk ke layar radar. Luo Feng ini berada dalam jarak 5 km dari kita, jadi radar kita hampir tidak bisa menemukannya. Namun, jenis radar ini biasanya digunakan untuk mencari makhluk besar. Tubuh manusia terlalu kecil, jadi begitu jarak bertambah, akan sulit untuk mengunci lagi. Jika itu terjadi, kami hanya dapat melakukan penguncian laser. Penguncian laser. Li Yao mengerutkan kening. Iya, Klein mengangguk, keuntungan dari laser lock-on adalah sangat akurat dan dapat mengunci target yang jauh. Namun, kerugiannya adalah, sama sekali tidak ada apa-apa di antara meriam laser dan target. Misalnya, ada gunung besar yang menghalangi target saat ini, jadi tidak ada cara untuk menggunakan kunci laser. Tentu saja, kami sudah dekat sekarang, jadi tidak perlu itu. Radar bisa mengunci target tanpa masalah, kata Klein dengan percaya diri. Bisakah kamu membunuhnya sekarang? Tanya Li Yao. Tidak, Klein menggelengkan kepalanya, targetnya ada jauh di dalam pegunungan di dalam salah satu gunung. Ada lebih dari 300 meter batu yang menghalangi target dari posisi kita saat ini. Jika meriam laser menembak melalui batu yang begitu tebal, semua kekuatannya akan habis. 300 meter batu. Bahkan wargot terkuat pun tidak bisa mencapai kedalaman 300 meter saat meninju gunung besar sekali. Namun, selama dia menunjukkan dirinya dari pegunungan, atau selama ketebalan batu penghalang dalam 10 meter,
ia bisa menembus dan membunuhnya, kata Klein percaya diri. Mata Liao Yang, sangat bagus, berbinar, tetaplah mengincar Luo Feng. Yang pasti, dengan kelicikan anak ini, dia pasti akan menyelinap melalui teropongnya. Begitu target bisa ditembak jatuh, langsung bunuh dia. Petik 2. Ya, jawab Klein keras. Liao memandang ke pegunungan kera yang jauh dan tersenyum kejam di wajahnya, untuk bisa mati oleh meriam laser, kamu harus bangga pada dirimu sendiri.